Gambar ini adalah suasana pada Senin sore 23 Mei 2022. Hampir sebagian pantai pesisir utara Jawa, khususnya daerah Pekalongan, terkena dampak tumpahan air laut. Kencangnya angin dan gelombang air laut membuat tanggul penahan air laut yang terdapat di pesisir pantai utara Pekalongan ini tak cukup kuat menahan hempasan air laut yang turun ke darat. Hampir semua tempat yang berada di pesisir pantai ini menjadi hancur akibat gelombang air laut yang begitu tinggi. Kejadian Senin sore itu ternyata begitu meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Kelurahan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, suasana sore yang biasanya dinikmati warga untuk bercengkrama bersama warga lainnya, namun kali ini mereka harus menghadapi kenyataan yang lain. Jebolnya tanggul Sungai Meduri sangat mengagetkan Rifki. Rifki yang sore itu berada di dalam rumahnya harus menelan kesedihan yang mendalam akibat rumahnya dihantam banjir rob yang disebabkan jebolnya tanggul sungai. Tanggul sungai yang persis berada di depan rumahnya ternyata tak cukup kuat menahan debit air yang begitu tinggi sore itu. Tak tahu harus berbuat apa. Mungkin inilah yang dirasakan Rifki bersama dua orang saudaranya ketika harus menghadapi tamu yang tak diundang memasuki rumahnya. Dengan sangat jelas dan nyata, Rifki menceritakan detik-detik bagaimana banjir rob masuk menerjang rumahnya hingga tidak ada lagi barang yang bisa dirinya selamatkan dari dalam rumahnya. Awal-awal sih ya kayak apa, rubuh itu sih, bunyi bangunan rubuh, brak gitu. Nah, terus tiba-tiba nggak nyampe hitungan menit sih itu air pertama pintu rumah langsung kebuka, air masuk langsung selutut. Posisi dalam rumah. Terus kan adik kan di depan. Nah, adik bilang, teriak, air masuk banjir gitu. Bangun semua, udah nggak nyampe itu. Air pertama masuk langsung selutut. Deras banget, 3 lemari hancur. Bukan hanyut atau gimana, tapi hancur itu berarti ya rubuh lah, rusak lah gitu. Ya nyelamatin barang-barang coba gitu, tapi ya nggak mampu tetap. 3 orang jatuh guling-guling nggak bisa, tapi soalnya lantai juga sih, jadi ada lumpur itu sih, licin kan, tambah arus. Baru pertama yang tanggul roboh, kalau sebelumnya sih paling dari atas meluap dikit gitu, jadi air masuk paling seberapa lah. Ini roboh tapi berapa ratus meter ini, 100 meter lebih roboh. Jadi ya bayangin aja lah, kira-kira kalau daratan nih sama sungai segini jaraknya gitu, air segini masuk ke daratan posisi kosong, nggak ada air, kayak gimana itu derasnya. Mimik kesedihan sangat tampak dari raut wajah Rifki. Kini dirinya harus kuat melihat rumahnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagi Rifki, rumahnya yang saat ini masih digenangi air akibat banjir rob setinggi lutut orang dewasa, mungkin akan sangat lama untuk bisa ditempati lagi selama tanggul yang jebol belum rampung diperbaiki. Ya dibilang sedih ya sedih, tapi ya mau gimana lagi lah. Orang udah kejadian, nggak bisa dibalikin lah. Tuh lihat baju-baju pun cuma ini, baju ganti pun ngandalkan pengungsian. Makan pun ya sementara sih ini belum bisa nyari sendiri, terus terang, soalnya transport buat kerja hilang semua, hancur semua, nggak bisa jalan. Kalau misal ada uang sih gitu, ibaratnya orang punya lah gitu, udah pindah ini lah. Soalnya buat kedepannya itu nggak mungkin. Ini pasti suatu saat, kalaupun udah jadi pasti ada rembesan lagi, masuk lagi. Rumah mau ditinggiin seberapa, percuma juga, jalan pasti kegenang air. Jadi ya solusinya pindah, sebenarnya gitu. Aman. Itu sudah impiannya Mas Rizky ya? Udah impian. Pindah dari sini, iya, menghindari hal-hal seperti ini Mas. Iya. Ternyata kisah pilu jebolnya Sungai Meduri tidak hanya dirasakan Rifki. Casuti, wanita tua ini pun harus merasakan kesedihan yang mendalam ketika banjir rob menerjang lingkungan rumahnya. Waktu kejadian Ibu di mana? Ibu di warung, yang di rumah Bapak. Waktu itu Bapak masih mau sholat asar.
habis ambil air wudhu langsung air datang, dia ketakutan airnya tinggi segini, lawang jebol, air masuk langsung masuk ke rumah itu nyetok, airnya nyetok bapak segini. Bapak ya diam aja di rumah, benar-benar itu barang-barang yang di bawah enggak ke saya, itu beras saja itu beras pada kelem semua. Ibu nggak berpikir bapak gimana di rumah? Ya iya, saya mau pulang itu mau nandangi bapak. Ntar bapak gimana kalau dekat sungai airnya tanggulnya jebol. Saya di warung itu mau semaput Pak. Iya sampai warung saya mau ke sini di gang itu air gini muter-muter. Saya dicegat sama itu tukang degan, nggak boleh ke sini. Bu, aja mana Bu, aja mana. Anu banyune gedene nemen sampean ngendang ora iso bali tok. Lah kula takut ada air muter-muter gitu tinggi segini. Pak Arif ora apa-apa, Mbak ora apa-apa. Berarti ibu setiap hari ke masjid? Iya. Lewat sini terus Bu? Subuh, isya, maghrib itu masjid terus. Perasaan ibu sekarang gimana? Ya takut Pak. Kalau punya tanah di sana itu mau pindah. Takutnya kan airnya ntar kalau datang lagi gitu. Ya takut tau, pinginnya cepet-cepet surut. Pokoknya saya pinginnya ya tanggulnya diberesin, ditinggiin gitu. Saya ngeliat ibu sedih banget saat ini. Yang dirasa? Ya sakit. Ya takut aja Pak. Takut. Apa yang ibu takutin? Yang ibu takutin apa? Takut kalau ada air masuk lagi, ya takut. Di rumah kan orang dua tuh. Saya sama bapak. Kalau saya di warung, bapak di rumah. Kalau saya di rumah, bapak di warung gitu. Kan gantian mau sholat. Bapak masih sholat di rumah. Sampai sekarang ibu masih khawatir kalau misalkan kejadian kayak gini. Makasih ya Bu. Terima kasih Pak. Iya. Mohon doanya Pak ya. Semoga selamat sama bapak, sama keluarga sini. Ya, punten Pak. Tuh. Jangan sedih lagi ya Bu. Iya. Ya sebenarnya Semarang Pekalongan ini mirip, ada tanggul jebol juga di sini, maka tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota sudah tertutup. Nah sekarang tinggal proses pemumpaan. Mungkin yang perlu kita bantu adalah percepatan proses pemumpaan. Maka kalau yang di Semarang kemarin saya minta adanya patroli pada bagian-bagian tanggul yang potensial jebol, nah nanti di Pekalongan juga kita minta bantuan kalau nanti dari Polri dan Lapas. Nah segera yang tinggal daruratnya diselesaikan, nah, tanggul jebol yang sudah selesai. Hanya kemarin pada saat saya melihat data dari BMKG, itu nanti ada di bulan Juni juga Juli. Maka tadi malam saya kontak dengan Pelindo Mama yang di Semarang ya, untuk segera dilakukan tindakan. Dan minggu depan akan dilakukan tindakan. Maka minggu depan mau tak kontrolin. Karena ternyata memang kita mesti mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pada tingkat kewenangan mana mereka harus memimpin, menjadi leadernya, yang lain menjadi followernya. Tapi tidak boleh saling menunggu, segera diambil alih gitu. Memang untuk Semarang sampai dengan perbatasan Demak dan Pekalongan ini butuh prioritas. Kalau yang di daerah sini tanggul jebol, yang di sebelah utara itu tanggulnya belum jadi. Tapi bagi proses ya Pak, ini prosesnya jalan terus. Jadi ini dulu yang Pak Wali Kota menyampaikan kepada kita untuk nyambung pekerjaan yang lama. Dan Pak Basuki juga sudah menyampaikan. Maka usulan saya dulu waktu menghitung kira-kira 3 triliun. Kita pernah menghitung kurang lebih 3 triliunan memang untuk diselesaikan. Rumah hancur yang kini tergambar membuat desa ini semakin hari semakin menghilang akibat terus digerus air laut. Bagaikan desa mati, mungkin inilah yang tergambar dari kejauhan. Satu persatu warga desa di Kabupaten Demak ini meninggalkan tempat tinggalnya. Yang terlihat kini hanya sisa-sisa bangunan yang semakin hari semakin menghilang, tertelan air laut.